Selamat pagi. Apa kabar? Baik ya. Nah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 29 Juli ya. Oke, langsung saja kita mau bahas mengenai bagian pada tumbuhan yaitu daun. Oke, di halaman 16. Yaitu daun di halaman 16. Namun, sebelum kita memulainya, ada baiknya kita review sedikit pembelajaran yang beberapa hari yang lalu mengenai batang. Kira-kira masih ingat nggak mengenai batang? Oke, langsung saja ya. Coba dulu Estella. Estella. Yes, Miss. Oke. Coba kamu sebutkan pembagian pada batang. Apa saja jenisnya? Ada batang berkayu dan batang basah, Miss. Oke, batang berkayu dan batang basah. Bedanya apa, Nak? Batang berkayu dengan batang basah. Bedanya? Gampang sekali loh ini. Ada yang mau bantu Estella? Melody? Ya, coba bantu dulu Estella. Apa bedanya batang berkayu dengan batang basah? Nak? Mikrofonnya buka dulu, Nak. Coba mikrofonnya. Tahu Melody? Apa beda batang berkayu dengan batang basah? Kalau dia batang berkayu, bagaimana? Teksturnya, suaranya nggak muncul sayang. Melody, halo? Iya nak, nggak muncul suaranya ya, nggak muncul. Terus ganti ya, Anita. Apa beda batang berkayu dengan batang basah? Coba Anita. Mana ini Anita? Halo Anita. Anita. Ya nggak muncul banget suaranya ini. Edward Ginardi. Silakan Edward. Edward. Halo, Edward. Suaranya mana Edward? Kenapa diam saja Edward? Oke, dipanggil Darul. Darul Pinsiliang. Yes, Miss. Oke, apa beda batang berkayu dengan batang basah? Batang berkayu, batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium merupakan ciri batang berkayu. Oke, kalau dia batang yang basah? Batang basah, batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah merupakan ciri batang basah. Oke, mudah kan? Kalau dia batang berkayu adalah teksturnya itu sangat keras dan mengandung apa? Mengandung apa, Nak? Halo, mengandung apa? Papan tulisnya lihat, mengandung apa? Kambium. Jangan menunduk, jangan menunduk. Lihat ke papan tulis. Lihat ke papan tulis, jangan menunduk ya. Nah, lalu kalau dia batang basah, batangnya mudah apa? Dan patah. Dan mengandung apa? Harus aktif, jangan diam-diam saja ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagian daun di halaman 16. Ini hanya review saja. Kalian benar-benar masih ingat atau udah lupa pelajaran yang beberapa hari yang lalu? Kan gitu ya.
Oke, kita lanjut. David, please. David. Yes, Miss. David, Bentar. halo. Yes, Miss. Oke, silakan baca David mengenai daun. Daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai, daun, tulang daun, dan lembaran daun. Tulang daun dibedakan menjadi A. Tulang daun menyirip. Contohnya daun jambu dan daun mangga. B. Tulang daun menjari. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. C. Tulang daun melengkung. Contohnya daun sirih dan daun eceng gondok. D. Tulang daun sejajar. Contohnya daun padi dan daun jagung, Miss. Sudah David? Oke, thank you David. Sekarang yang ada di kelas ya. Saya mau panggil yang suaranya kuat untuk baca. Siapa ya? Ada Milay? Milay? Maju Milay, maju. Tolong ulangi lagi ya. Kita ulangi dari sini ya. Ya, silakan Milay. Semuanya perhatikan ya. Perhatikan. Daun. Apa fungsi daun? Yang minggu lalu kita sudah baca sedikit. Ada yang masih ingat fungsi daun? Apa fungsi daun? Coba saya mau panggil Edward Ginardi. Buka mikrofonnya. Apa fungsi daun? Edward? Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Oke, thank you Edward. Jadi, fungsi daun untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Nah, membuat makanan, nama lainnya apa? Ulangi. Oke, istilahnya begitu ya. Jadi, fotosintesis terjadi di jangan menunduk ya, lihat papan tulis. Jangan sentuh pensil, sentuh penghapus. No, kita tidak ada suruh menulis. Semuanya tangannya letakkan di atas meja. Oke, kita lanjut. Mengenai daun. Ini supaya kalian tahu, jangan banyak main dulu ya. Saya cukup sekali menjelaskan, sudah paham. Besok-besok kita aja harus mengerti ya, jangan diam saja. Oke. Nah, daun memiliki bagian-bagian terdiri dari apa bagian-bagiannya? Nah, bagian daun itu ada istilahnya tangkai. Tangkai. Mana namanya tangkai?
Ini tangkai. Kalau aslinya seperti ini aslinya. Nah, ini dia. Ini daun jambu sama daun mangga. Mana tangkainya? Ini tangkai. Ini juga tangkai. Oke? Diperhatikan. Jangan menunduk ya. Diperhatikan. Namanya apa ini Cynthia kasih? Yang kuat. Tangkai. Yang ini? Namanya apa? Namanya apa ini? Berarti ini apa? Cynthia kasih. Tangkai daun. Kuat dong suaranya, nak. Jangan halus sekali ya, nanti nggak dengar temannya. Tangkai daun. Ya. Selanjutnya, bagian daun ada namanya tulang daun. Mana yang disebut tulang? Ya ini. Lihat. Seperti jari-jari. Kita lihat daun aslinya. Tulang daun. Inilah tulang yang garis. Ya. Yang garis. Namanya apa? Tulang daun. Ya. Namanya, nah ini dia lebih jelasnya begini nih. Kalau yang pinggir namanya tulang daun. Tulang pepaya. Tulang pepaya. Tulang daun. Buahnya pepaya. Daunnya ya ini bagian daun. Makanya konsentrasi, nak. Buah pepaya, buah. Ini daun pepaya, bukan buah. Daun pepaya, ya. Ini tangkainya putuskan tangkainya, ya. Kan ada tangkainya kan? Yang ada cuma apa tadi? Namanya apa? Yang kuat dong suaranya. Ferdinand Kosa, namanya apa, nak? Tulang daun. Tulang daun. Punya tulang? Punya dong. Bisa bergerak-gerak kan? Ambil buku, tulis-tulis, bener nggak? Nah, oke. Thank you ya Ferdinand. Itu aja misalnya. Udah. Lanjut lagi. Punya lembaran. Mana lembarannya? Yang hijau-hijau ini lembarannya ya. Nah, ini lembaran. Ya, lembarannya yang hijau-hijau ini. Oke. Baiklah, sekarang misalnya tunjuk mana yang namanya tulang. Yang siswa offline dulu ya, langsung pegang gambarnya, sentuh gambarnya ya. Ya, Bina, maju. Kalau nggak tahu awas ya. Tunjuk mana yang namanya tangkai daun. Oke, ini namanya tangkai. Daun mangga yang mana tangkainya? Tangkai. Oke, good Nelvina. Sebentar Nelvina, masih lanjut. Tunjuk yang namanya lembaran daun, lembaran. Ini ya, yang warna hijau semua ini lembaran ya. Tulang daun. Yang mana? Coba gini kan, pakai jari. Oke, jadi tulang itu yang seperti ini. Ini tulang daun, garis, tulang daun ya. Punya tumbuhan di rumah? Petik daunnya, lihat mana tangkai, mana tulang, dan mana lembaran. Oke, bisa nanti setiap sekolah dipraktekkan. Petik daun di rumah, lihat. Mata Miss Mira punya tulang daunnya. Mana tulangnya? Coba lihat sendiri. Tentu lihat sendiri ya. Sampai sini sudah paham mengenai bagian-bagian daun? Oke, sit down ya. Baiklah, kita bahas mengenai tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip. Ini mau panggil yang ada di kelas dulu deh. Coba si Sandra maju. Baca. Buat suaranya ya Sandra. Contohnya daun jambu dan daun mangga. Tulang daunnya menyirip. Ini menyirip. Menyirip seperti ini ya. Nanti cari deh daun-daun jambu dengan daun mangga. Ada di rumah nggak daun jambu?
Ini paling familiar ya, paling banyak kamu temui di pekarangan rumah. Ada punya tetangga ambil satu, petik. Permisi dulu ya, mau ambil daunnya ya. Ya, pura-pura ambil daun, ambil buahnya. Jangan ya, harus permisi dulu. Permisi, mau ambil daun. Lihat daunnya. Punya daun mangga di rumah? Oke, punya daun mangga di rumah? Punya ya, cek sendiri deh. Berarti tulang daunnya bagaimana? Sorry ya, berarti tipe daunnya bagaimana? Tipe tulang daunnya? Daun jambu dan daun mangga memiliki bentuk tulang daun estela. Estela. Daun jambu dan daun mangga memiliki tulang daun berbentuk ya. Kenapa diam aja, Nak? Buka mikrofonnya. Tulang daunnya berbentuk apa? Oke, saya ganti ya. Anita, bisa jawab? Tulang daunnya berbentuk? Anita. Wah, benar sih jawabannya menyirip, tapi suaranya nggak keluar. Kita lanjut. Tulang daun menjari. Morgan, baca. Oke, ini gambar aslinya. Saya foto langsung ya dari rumah Miss petik. Kebetulan Miss punya daun pepaya dan daun singkong alias ubi ya kan, benar nggak? Kita nyebutnya apa? Singkong atau ubi? Singkong boleh, ubi boleh. Oke, jadi Miss petik pagi-pagi supaya anak-anak tahu yang mana yang namanya daun pepaya ini. Oke, bentuk daun atau tulang daun daun pepaya dan singkong adalah menjari seperti jari kamu. Coba lilitkan jarinya. Nah, mirip ya. Jadi kalau misalnya daun, ada pertanyaan ya, daun pepaya dan daun singkong, tulang daunnya berbentuk apa? Perhatikan dulu, Nak. Jangan berbicara. Ya, Miss nggak boleh bolak-balik lembur ya. Daun pepaya dan daun singkong bentuk tulang daunnya menjari, mohon diingat. Kemudian tulang daun melengkung. Melengkung. Teona Ansia, boleh baca? Wasikin Nak suaranya. Daun eceng gondok yang mana, Miss? Punya kolam di rumah? Masih ada eceng gondok ya? Ada? Nah, daun sirih yang mana, Miss? Ini daun sirih. Jadi daun sirih ini tulang daunnya melengkung ya. Eceng gondok bentuk tulang daunnya melengkung. Diingat. Hari ini ingat, besok lupa. Ya. Ada pertanyaan, nggak bisa jawab yang paling mudah aja pun, wah, berarti kamu nggak menyimak nih yang disampaikan hari ini ya. Saya ulangin dengan siapa yang di kelas ya. Graciela Tania, daun sirih, Graciela Cendana, maaf, ini salah sebut. Daun sirih dan daun eceng gondok, tulang daunnya berbentuk apa? Tulang daunnya berbentuk apa? Tulang daunnya berbentuk apa? Jangan melamun ya. Melengkung. Ini kan sudah melengkung bentuknya, lihat. Melengkung kan? Coba lihat Alvaroda viscosa. Melengkung kan daunnya? Eceng gondok? Sudah jelas kan? Dari gambar ini sudah kelihatan melengkung. Daun sirih juga melengkung. Nah, jadi nggak ada yang sulit. Hanya lihat bentuknya saja. Oke. Jadi Miss nggak sempat bawa bendanya, bisa Miss foto aja. Nah, langsung ya Miss foto ya. Oke, selanjutnya.
Cynthia kasih. Mana Cynthia kasih? Oke, maju sayang. Yuk, maju, yuk, maju. Sekarang baca sedikit mau? Ya, silakan. Pernah lihat tumbuhan jagung? Pernah lihat tumbuhan jagung? Sebentar, ini punya jagung nih. Siapa suka makan jagung? Ini saya suka makannya, tapi nggak tahu bentuk daunnya. Masa iya? Kan kita kalau makan jagung kan, jagungnya kan ada daunnya kan, kita buka-buka. Masa nggak tahu? Kamu kan makan jagung sering, tapi daunnya harus lihat juga dong. Nah, kita lihat. Ya, sit down, thank you ya. Nah, ini seperti ini. Ini nak, daun jagungnya seperti ini. Coba perhatikan dulu. Nah, ini perbesar loh gambarnya. Yang punya kebun jagung tahu nih bentuk jagung. Daunnya. Daunnya sejajar. Daunnya apa? Sejajar. Kemudian padi. Yang suka main di sawah-sawah. Lihat bentuk tulang daun padi. Namanya apa? Sejajar juga. Jadi kesimpulannya, daun padi, daun jagung bentuk tulang. Tulang daunnya. Tulang daunnya adalah Oke, diperhatikan dulu. Jangan diajak main temannya ya, nak. Di sini tempatnya untuk belajar, sayang. Oke, kita lanjut ya. Tulang daun sudah. Berdasarkan tulang daun. Sekarang berdasarkan apa ini? Jumlah helainya. Saya mau panggil Alvaro Davis Costa. Silakan Alvaro, boleh baca sedikit dulu. Berdasarkan jumlah helai. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Adapun contoh daun majemuk antara lain daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai cinta. Petai Cina. Iya, thank you ya Alvaro. Sandra, maju. Baca ulang Sandra. Siswa yang ada di kelas. Buat sedikit ya Sandra. Berdasarkan jumlah helainya. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Adapun contoh daun majemuk antara lain daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai cina. Oke, masih Sandra. Daun teratai. Daun majemuk pada tumbuhan selama daun majemuk mempunyai beberapa helai daun dan daun. Sekali lagi Sandra, sebentar ya. Daun teratai. Daun teratai maksud daun tunggal karena pada teratai terdapat satu helai daun. Maka daun teratai berada di bawah permukaan air. Oke, thank you ya Sandra sudah mau baca sedikit. Diperhatikan. Kita lanjut mengenai daun. Berdasarkan jumlah helainya. Ya, berdasarkan jumlah helainya. Pernah lihat daun kelapa? Enggak. Enggak pernah ya? Ini saya perjelas. Yang sudah pernah lihat siapa coba? Banyaknya yang udah pernah lihat. Taunya buah kelapa ya.
Taunya buah kelapa manis, seger gitu ya. Daunnya tahu nggak? Nggak tahu. Ini gambar daunnya. Coba lihat. Daun kelapa. Berapa helai nih? Ya, jadi coba perhatikan dulu. Jadi daun kelapa ini bentuk daunnya adalah majemuk. Daun apa? Daun apa tadi Morgan? Majemuk. Daun majemuk itu maksudnya daun yang mempunyai beberapa helai daun pada tiap tangkai. Ini banyak jumlahnya ya. Oke, daun majemuk. Daun yang mempunyai beberapa helai daun pada tiap tangkai. Oke, daun kelapa, kemudian daun putri malu. Ini sudah pernah lihat daun putri malu? Sudah pernah pegang juga, ya. Dia yang mengatuk, kita harus sentuh dia, ya. Iya, dia juga bergerak, nah, bukan bergerak jalan, ya. Tidak, hanya mengatuk saja. Sentuh, mengatuk. Oke. Daun putri malu juga termasuk daun apa, Nak? Daun apa tadi? Kita kan bahas daun majemuk, lupa lagi. Ya. Daun putri malu merupakan jenis daun. Alasannya kenapa tadi? Karena mempunyai dia mempunyai beberapa helai daun pada tiap tangkainya, ya. Ada beberapa helai daun tiap tangkai. Beda dengan si daun tadi. Si daun, coba kita lihat lagi ya. Ini kan beda kan? Oke. Daun putri malu, daun majemuk. Kemudian daun petai Cina. Iya, daun petai Cina yang seperti ini. Yang kecil-kecil buah petainya. Kalian lihat ya. Ini ada jual di pasar juga sih, petai Cinanya yang kecil-kecil. Ya, kalau sudah tahu melihat petai Cina, harus tahu daunnya kan? Udah pasti ya, tahu daunnya kan. Ini ya, termasuk daun majemuk ya. Dia mempunyai beberapa helai daun pada tiap tangkai daun. Bisa kamu lihat sendiri dengan jelas. Oke. Daun majemuk. Selanjutnya daun tunggal. Ini sudah ya. Daun tunggal yang mana nih? Nah, daun teratai, tahu daun teratai? Pernah lihat bunga teratai di kolam-kolam? Nah ya. Coba lihat bentuk daunnya. Coba lihat ini bentuk daunnya seperti ini ya. Wadah gitu ya, wadah piring yang sangat lebar. Coba lihat. Daun teratai bukan bunganya, nah, daunnya ya. Oke. Daun teratai termasuk daun tunggal. Alasannya kenapa? Karena ada yang tahu? Daun teratai termasuk daun tunggal karena Oke, coba yang ada di online dulu ya. Saya mau panggil Darul Silsiliang. Daun teratai merupakan daun tunggal. Alasannya kenapa, Darul? Daun teratai termasuk daun tunggal karena pada satu tangkai terdapat satu helai daun. Tangkai daun teratai berada di bawah permukaan air. Betul, karena, nah dengarkan, karena dalam satu tangkai hanya terdapat satu helai saja, makanya tunggal. Tunggal itu satu. Ini saya anak tunggal, satu aja anaknya gitu. Satu aja anak tunggal. Tapi cuma berapa? Satu ya, berarti begini. Dalam satu tangkai
daun ya terdapat satu helai saja daunnya, hanya satu. Tunggal itu berapa? Satu, begitu. Sampai sini paham? Contohnya daun teratai, coba lihat kan cuma satu doang nih, cuma ini doang. Dalam satu tangkai cuma ini doang daunnya. Udah selesai. Lebar-lebar lagi dan lokasinya berada di bawah permukaan air ya. Oh ya, daun teratai. Oke. Nah, coba dengarkan lagi. Ini semua saya jawab dulu. Ini kalau nggak saya jawab nanti lupa lagi ya. Coba Miss panggil dulu Ferdinand Kosen. Ferdinand Kosen. Halo Ferdinand. Yes, Miss. Oke Ferdinand. Coba sebutkan pembagian daun berdasarkan tulang daun. Apa-apa saja nak? Apa saja? Pembagian daun berdasarkan tulang daun. Berdasarkan tulang daun. Apa-apa saja? Daun tulang daun mirip tantan. No. Kamu sebutkan saja. Berdasarkan tulang daunnya. Tulang daun Oke. Siapa yang mau bantu Ferdinand Kosen? Siapa yang mau bantu? Stephen Theo, coba Stephen, buka mikrofonnya Stephen. Stephen Theo. Mikrofonnya dibuka Stephen Theo. Oke lah, kelamaan banget ya. Christopher Nainggolan. Christopher Nainggolan. Buka mikrofonnya Christopher. Christopher. Mana nih Christopher? Christopher, boleh buka mikrofon? Halo Christopher. Yes, Miss. Ada yang salah kelas ya. Ini siapa ini Candice Prince? Halo nak, jangan salah kelas ya. Ini merupakan kelas 4D ya. Kelas 4D. Oke. Mana Christopher? Iya, Miss. Oke, Christopher sebutkan pembagian daun berdasarkan tulang daun. Ada berapa? Ada Wah, gampang sekali Christopher. Gampang sekali Christopher. Jawabannya adalah tulang daun. menyisip, Tulang daun Miss. mirip, kemudian tulang daun Menjadi, Miss. Melengkung. Sejajar. tidak sulit ya nak. Oke baiklah, karena waktunya sudah habis, saya undur diri dulu lah ya. Selamat pagi, bye bye.